Apa yang terjadi kalau suatu karakter cuma punya satu skill dan skill itu adalah nge-parry atau tangkis. Tapi bukan serangan musuh aja yang bisa dia tangkis, tapi kesadaran diri dan kepintarannya juga ikut dia tangkis. Gua Doyu Koto dan hari ini gua akan bahas anime yang membuat gua capek menontonnya. Anime apa itu? Ayo kita bahas. Nor, seorang bocah yang sangat ingin menjadi seorang petualang, mencoba berlatih di bawah para instruktur petualang. Tapi dia selalu gagal dan tidak mendapatkan skill apapun selain tangkis. Sedih karena gagal, dia pun kembali ke rumahnya. Tapi dia tidak menyerah dan terus berlatih skill tangkisnya sendirian selama bertahun-tahun. Sampai skill tangkisnya tuh OP banget. Apa juga bisa ditangkis. Itulah premis cerita dari anime Orewa Subete wo Parisuru. Anime ini baru aja tamat, tapi sampai episode terakhirnya pun kesadaran diri Nor masih tetap aja merendah sampai ke neraka paling bawah. Kesalahpahamannya juga masih belum diluruskan sampai akhir ceritanya. Sampai capek banget gue ngeliat tingkah lakunya si Nor. Parah banget gak sadar dirinya. Masih mendingan Shirik tuh dari anime Shinmai Osan Bokensha. Karena dia di episode 3 aja udah mulai sadar kalau dirinya itu kuat. Lah ini si Nor sampai akhir animenya aja masih aja kayak gitu. Jadi kayak gak ada pengembangan karakternya gitu si Nor ini. Cuman masa iya gitu sebodoh itu. Minotaur dibilang sapi, naga dibilang kodok, bisa ngelawan naga yang gede banget tuh, bisa ditangkis semburan tuh naga. Tapi tetep ngerendah, merasa kalau dirinya lemah. Masa iya gitu sebodoh itu. Gak ngerti lagi sih gua kira di episode terakhirnya bakalan sadar diri lah kalau dia itu kuat. Tapi ternyata enggak. Udah masih norek kayak gitu ya. Si Line juga gak mencoba untuk menyadarkan si Nor. Malah iya-iya aja dia. Si Nor bilang apa, diiyain. Gak mencoba untuk meluruskan kesalahpahamannya si Nor. Tapi ada satu karakter yang mencoba untuk menyadarkan si Nor, yaitu si Rolo. Tapi ya, saat si Rolo mau bilang kalau sebenarnya naga itu patuhnya sama si Nor, bukan sama si Rolo, si Nor malah memotong kalimat Rolo. Dan tahu apa yang dia bilang? Dia bilang tak perlu merendah. Lu yang gak perlu merendah. Jadi emosi kan gue saking keselnya. Oh ya, gue juga cukup curiga sama orang tuanya si Nor. Soalnya mereka itu rumahnya kayak di hutan. Terus kayak ada pelindung gitu yang mengitari rumahnya si Nor. Dan gak ada tetangga gitu, gak ada orang lain, gak ada rumah lain di sekitar rumahnya si Nor. Apa jangan-jangan bapaknya si Nor itu adalah pahlawan hebat yang mengalahkan naga yang dia ceritain ke si Nor? Bisa jadi sih, tapi ini cuma teori liar gua aja sih. Bikin penasaran sih, soalnya aneh banget. Tinggal di hutan kayak gitu, kayak emang sengaja menyembunyikan diri dan merahasiakan sesuatu. Di episode terakhirnya, kita dikasih lihat perspektif ke-6 instruktur yang dulu mengajarkan si Nor. Ke-6 instruktur itu kan beda-beda ya, ada yang ahli pedang, ada yang ahli panah, ada yang heal, ada yang tank, ada yang assassin, dan juga yang sihir. Dan ternyata para instruktur ini tahu soal potensinya si Nor. Tapi karena si Nor cuma punya satu skill doang, mereka kira Nor gak akan bisa berkembang. Tapi setelah mengetahui bahwa Nor punya banyak potensi di berbagai kelas petualang, misalnya aja di bidang sihir, si Nor bisa melakukan rapalan ganda di umur yang masih sangat muda dan cuma dalam waktu yang sebentar. Karena itu mereka mencari Nor untuk dilatih dan dibesarkan bersama. Tapi sayangnya mereka nggak bisa menemukannya karena Nor udah kembali ke rumahnya di hutan. Visual anime ini biasa aja ya, nggak bagus dan nggak busuk juga. Naga di anime ini juga seinget gua 2 dimensi ya, nggak CGI. Jadi mending lah daripada anime-anime lain yang naganya CGI. Fight scene-nya juga biasa aja, nggak ada yang wow banget. Adegan yang paling gue suka adalah saat si Nor yang dihempaskan sihir anginnya si Line. Itu lucu sih bagi gue.
sampai pingsan sebentar tuh Sinor. Menurut gue sih anime ini kurang bagus ya, dan gak terlalu seru untuk diikuti, karena gue gak merasakan apapun saat nonton anime ini. Merasakan sih sebenarnya, merasakan rasa kesal ke Sinor karena kebodohannya yang udah gak bisa diobati. Jadi lebih baik kita gunakan waktu kita menonton anime yang lebih baik. Misalnya anime ini nih, anime yang akan membuat kalian merasakan ketegangan. Anime apakah itu? Cari tahu di sini. Klik dan tonton sekarang. Ketemu lagi minggu depan.